Bab 1. Tamparan di Pesta. Malam ketika aku kembali ke Indonesia, Bima Aditya sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Rania Larasati di restoran Pusaka Nusantara, Hotel Mahameru. 3 bulan lalu, di hotel inilah, di hadapan Dewan Direksi, Bima mencopot jabatanku dan malam itu juga mengirimku ke London. Dia berkata, kalau kamu sudah belajar tata krama, baru boleh pulang. 3 bulan kemudian, aku melintasi aula pesta yang ramai. Kalimat pertama yang dia ucapkan saat melihatku masih sama. Karena sudah kembali, lebih baik kamu minta maaf dulu pada Rania. Rania Larasati berdiri di sampingnya, mengenakan kalung giok pusaka peninggalan ibuku, tersenyum dengan lemah lembut dan sopan. Mbak Saras, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kamu pasti menderita di luar negeri, kan? Bima juga melakukan ini demi kebaikanmu. Aku membuka kancing mantelku, memperlihatkan perutku yang sedikit membuncit. Ketenangan di wajah Bima seketika hancur. Matanya terpaku pada perutku, seolah tertancap di sana. Dalam beberapa langkah, dia sudah berada di hadapanku. Kamu hamil? Aula yang tadinya riuh mendadak hening, hanya menyisakan desingan halus dari lampu kristal. Dia menghitung waktu dalam benaknya, dan matanya perlahan memerah. Tangannya terulur, ingin menyentuhku. Anak siapa ini? Aku mundur setengah langkah, menghindari tangannya, lalu tersenyum. Apa hubungannya denganmu? 3 bulan lalu, dia bisa menahan pasporku, membekukan rekeningku, dan mengirimku ke luar negeri seperti barang yang rusak. 3 bulan kemudian, dia bahkan tidak punya hak untuk bertanya siapa ayah dari anak yang kukandung. Tapi dia masih belum sadar. Aku kembali bukan untuk tunduk pada siapapun. Aku kembali untuk mengambil alih perusahaanku. Semua ini berawal pada hari ke-7 setelah kakekku meninggal. Bab 2, Buku Warisan yang Tergunting. Keluarga kami telah berkecimpung di bisnis kuliner selama 4 generasi. Orang yang benar-benar mengubah dapur Pranoto dari sebuah warung kecil di pinggir jalan menjadi jaringan restoran nasional adalah kakekku, Raden Suryo Pranoto. Setelah orang tuaku meninggal lebih dulu, kakeklah yang membesarkanku. Dia mengajariku mengenali rempah-rempah, menjaga api, dan juga mengajariku bahwa bisnis tidak boleh hanya melihat keuntungan sesaat. Saat anak-anak lain sedang menghafal Pancasila, aku sudah berdiri di atas bangku kecil di dapur, bisa membedakan aroma bunga lawang yang baru dan yang lama. Sebelum meninggal, hal yang paling dikhawatirkan kakek bukanlah perusahaan, melainkan sebuah buku catatan bersampul biru tua. Di dalamnya tersimpan puluhan tahun resep, catatan tentang pemasok dari luar negeri, dan banyak simbol yang hanya kami berdua yang mengerti. Pada hari ke-7 setelah kematiannya, aku pergi ke ruang kerjanya untuk merapikan barang-barangnya. Pintu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara kertas disobek. Aku mendorong pintu dan melihat Rania Larasati duduk di meja kakek. Tangan kirinya menekan buku catatan itu, sementara tangan kanannya memegang gunting. Halaman-halaman kertas yang sudah menguning telah digunting berantakan dan berserakan di lantai. Kepalaku serasa meledak. Apa yang kamu lakukan? Dia menatapku tanpa sedikit pun rasa panik. Sebaliknya, dia mengambil selembar sobekan kertas. Aku membantu Bima merapikan data lama. Resep-resep ini sudah ketinggalan zaman, hanya akan menghambat modernisasi perusahaan. Aku menerjang untuk merebutnya. Dia sengaja melepaskannya. Dan beberapa halaman terakhir jatuh ke dalam mesin penghancur kertas di sebelahnya yang masih menyala. Api menjilat tulisan tangan kakek. Tanpa pikir panjang, aku menamparnya. Suaranya sangat keras. Rania memegangi wajahnya dan jatuh terduduk, air matanya datang lebih cepat daripada kedatangan Bima. Pintu kantor didobrak terbuka. Dia cungzilai, dan yang pertama dilihatnya bukanlah kertas-kertas yang berserakan, melainkan wajah Rania yang memerah. Saraswati, kamu gila. Dia melindungi Rania dalam pelukannya, lalu menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku menunjuk ke lantai. Dia menggunting buku warisan yang kakek tinggalkan untukku. Bima hanya melirik sekilas. Hanya beberapa lembar kertas tua. Apa yang tidak ada di data digital? Apa pantas kamu sampai main tangan? Aku terpaku. Dia jelas tahu itu bukan sekadar beberapa lembar kertas. Saat dia menemaniku ke rumah sakit menjenguk kakek, dia pernah mendengar sendiri kakek berkata bahwa buku catatan itu adalah akar dari keluarga kami. Rania terisak di dadanya. Aku hanya ingin mencari data tentang cabang di luar negeri. Mbak Saras tidak menyukaiku. Lain kali aku tidak akan masuk ke ruang direktur utama lagi. Bima memeluknya lebih erat. Ini bukan salahmu. Aku menatapnya, dan tiba-tiba tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Yang benar-benar membuat hatiku dingin bukanlah siapa yang dia bela,
melainkan tatapan matanya yang memberitahuku bahwa dia sama sekali tidak peduli mengapa aku kehilangan kendali. Hubunganku dengan Bima tidak seperti ini dari awal. 6 tahun lalu, dia hanyalah seorang manajer area yang dipromosikan kakek dari cabang. Tahun itu, terjadi insiden ledakan gas di cabang Jakarta Selatan. Dia orang pertama yang Chongjin dapur untuk mematikan kitab utama, lengannya melepuh parah. Kakek mengagumi keberaniannya, mengambil tanggung jawab, dan memintakannya ke kantor pusat. Proyek retail baru yang kutangani kebetulan membutuhkan seorang kepala operasional. Begitulah kami bertemu. Selama 2 tahun tersulit, dia menemaniku mengunjungi lebih dari 20 kota. Untuk mendapatkan lokasi di Bandara Utara, kami menunggu klien selama 4 jam di tengah terik matahari. Saat uji coba menu baru gagal, dia dan aku makan semangkuk bakmi dingin yang sama di dapur. Memeriksa satu persatu ulasan negatif dari pelanggan. Saat kakek dirawat di rumah sakit, dialah yang berjaga di luar kamar, membantuku menerima telepon dan rapat. Aku bukannya tidak melihat ambisinya. Tapi ambisinya saat itu terasa cerah. Dia ingin membuktikan bahwa seorang manajer profesional pun bisa membawa perusahaan keluarga ke pasar modal. Aku bersedia memberikan semua sumber dayaku padanya. Rania adalah anak tetangganya. Setelah lulus kuliah dan beberapa kali ganti pekerjaan, Bima membawanya masuk ke perusahaan setelah meminta izinku. Dia orangnya ceplas-ceplos, tapi kemampuannya tidak buruk. Jangan anggap dia orang lain. Aku benar-benar tidak menganggapnya orang lain. Saat ibunya dirawat, aku meminta yayasan kami menanggung sebagian biaya pengobatan. Saat dia pertama kali menangani acara dan membuat kesalahan, akulah yang membelanya di rapat direksi. Seiring waktu, dia bisa dengan bebas masuk ke rumah kami, menelepon Bima tengah malam, dan berkata sambil tertawa di pesta, "Aku dan Bima sudah kenal sejak kecil." Setiap kali aku menunjukkan ketidaknyamanan, Bima selalu berkata aku terlalu banyak berpikir. Dia hanya seperti adik. Dia tidak serumit itu. Kamu adalah pewaris keluarga ini, untuk apa mempersoalkan hal kecil dengannya? Aku sudah terlalu sering mengalah, sampai mereka lupa bahwa toleransi ada batasnya. Sebelum meninggal, kakek pernah bertanya padaku empat mata, "Bima itu anak yang bisa diajak kerja sama, tapi apa kamu yakin dia bisa diajak hidup bersama?" Saat itu aku membelanya, mengatakan dia hanya terlalu sibuk, dan semuanya akan membaik setelah kami menikah. Kakek tidak mendesak lagi, hanya mengelus kepalaku. Hal yang paling sulit dilihat manusia bukanlah orang lain, tapi hal yang tidak rela kita lepaskan dari diri kita sendiri. Kini, di antara serpihan kertas di lantai, aku akhirnya mengerti kata-kata itu. Bab 3. Rapat direksi yang telah disiapkan. Aku pikir perselisihan ini akan berakhir di situ. Namun, pukul 7 malam, semua direksi tiba-tiba menerima pemberitahuan rapat darurat. Agendanya hanya satu. Penyesuaian wewenang manajemen selama masa transisi warisan. Saat aku tiba di ruang rapat, Bima sudah duduk di kursi yang biasa diduduki kakek. Di atas meja tergeletak sebuah perjanjian penitipan saham. Perjanjian itu menunjukkan bahwa 3 tahun lalu, kakek telah menyerahkan 28% sahamnya untuk dikelola sementara oleh Bima. Ditambah dengan dukungan beberapa pemegang saham lain, dia kini memiliki suara yang cukup untuk memengaruhi keputusan dewan. Saya minta lihat dokumen aslinya. Direktur hukum menyodorkan salinannya padaku. Dokumen asli disimpan oleh Pak Bima. Pak Bima. Aku menatapnya. Kakek baru saja meninggal, panggilanmu sudah berubah begitu cepat? Wajah Bima menegang. Saras. Ini perusahaan. Bukan tempatmu meluapkan emosi. Rania duduk di kursi notulen, wajahnya dikompres es. Dia memberikan sebuah laporan kepada para direksi, yang isinya menyatakan bahwa aku melakukan kekerasan di area kantor, emosiku tidak stabil, dan pernah absen dari rapat-rapat penting karena berduka atas kematian kakek. Aku akhirnya mengerti. Tamparan itu bukanlah pemicu konflik yang tidak disengaja, melainkan kesempatan yang telah lama mereka tunggu. Bima mengumumkan penangguhan jabatanku sebagai direktur eksekutif, serta pencabutan akses ke kantor pusat, mobil dinas, dan tim sekretaris. Alasannya terdengar masuk akal. Aku sedang dalam fase berduka yang tidak stabil. Butuh istirahat. Dan tidak cocok untuk terlibat dalam pengambilan keputusan besar. Saya tidak setuju. Keputusan sudah disahkan, katanya. Aku memandang sekeliling ruang rapat. Orang-orang yang saat kakek masih hidup memanggilku Mbak Saras kini entah menunduk atau menghindari tatapanku. Setelah rapat selesai, Bima menahanku. Cabang London terus merugi dan butuh orang yang bisa mengendalikan situasi. Kamu berangkat besok malam.
3 bulan lagi kita bicarakan soal kembalimu ke kantor pusat. Kamu sedang mengasingkanku. Aku sedang memberimu kesempatan untuk menenangkan diri. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Dia berkata dengan nada datar, semua rekening, kendaraan, dan properti yang bisa kamu gunakan saat ini adalah milik perusahaan. Kamu boleh tidak pergi, tapi pikirkan dulu di mana kamu akan tinggal dan dengan apa kamu akan melawan dewan direksi. Saat itu, untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa pria yang telah menjadi kekasihku selama 6 tahun dan tunanganku selama 3 tahun ini tahu persis di mana letak kelemahanku. Kepercayaanku sebelum menikah yang membuatku menyerahkan banyak aset pribadi untuk dikelola perusahaan. Dan penyerahan wewenang manajemen saat kakek sakit parah. Kini semuanya berubah menjadi tali yang menjerat leherku. Bab 4. Diasingkan malam itu juga. Keesokan siangnya, sopir mengantarkan sebuah koper 20 inci ke hadapanku. Paspor dan tiket pesawat ada di dalamnya. Penerbangan pukul 11 malam. Aku ditemani oleh seorang supervisor dari divisi luar negeri, yang belum pernah kutemui sebelumnya. Aku kembali ke apartemen kami, bermaksud mengambil perhiasan ibuku dan dokumen pribadiku. Kuncinya sudah diganti. Rania membukakan pintu dari dalam, mengenakan sandal rumahku. Bima bilang kamu hanya pergi untuk sementara. Barang-barang berharga lebih aman disimpan di rumah, jelasnya dengan sangat wajar. Aku menatap Bima. Dia berdiri di ruang tamu, tidak merasa ada yang aneh dengan pemandangan ini. Suruh dia keluar, kataku. Rania sedang membantuku menyiapkan materi rapat besok. Ini rumahku. Dia mengerutkan kening. Saras, jangan membuat masalah lagi. Insiden pemukulan itu sudah kututupi. Tinggallah di London beberapa bulan, saat kamu bersedia meminta maaf, aku akan menjemputmu sendiri. Rania berkata dengan mata memerah, atau jangan biarkan Mbak Saras pergi. Ini semua salahku. Tatapan Bima padanya langsung melembut. Tidak ada hubungannya denganmu. Dia dimanja oleh kakek Suryo sejak kecil. Kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan pernah belajar menghargai orang lain. Aku melepaskan cincin pertunanganku dan meletakkannya di lemari dekat pintu. Dia melihatnya, tapi tidak mencegah. Dia hanya berkata, jangan gunakan cara kekanak-kanakan seperti ini untuk mengancamku. Ini bukan ancaman. Lalu apa? Aku menatap pria yang pernah bersumpah di hadapan kakek akan menjagaku seumur hidup ini, dan tiba-tiba merasa setiap kata tambahan akan sia-sia. Nanti kamu akan mengerti saatnya tiba. Dalam perjalanan ke bandara, Bima tidak datang. Dia hanya mengirim pesan, penanggung jawab di sana akan menjagamu. Jangan keras kepala. Aku mematikan ponsel. Saat pesawat lepas landas, seluruh kota di bawah menyusut menjadi lautan cahaya. Aku tidak menangis. Aku hanya mengingat satu hal. Bima tidak salah memilih orang secara tiba-tiba. Dia sudah lama menimbang, dan merasa aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Sebelum tiba di bandara, aku sempat meminta sopir untuk mampir ke makam kakek. Setelah menerima telepon, sopir menolak. Pak Bima bilang penerbangannya tidak bisa ditunda. Aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk berpamitan pada kakek. Mobil berhenti di terminal keberangkatan internasional. Rania ternyata menyusul. Dari balik jendela mobil, dia menyerahkan sebuah map dokumen, mengatakan isinya adalah data cabang London. Mbak Saras, Bima hanya ingin kamu belajar lebih pengertian. Kamu memiliki segalanya sejak lahir, kamu tidak tahu betapa sulitnya orang lain berjuang sampai ke titik ini. Aku tidak menerimanya. Apa yang kamu cari saat menggunting buku itu? Matanya berkedip sejenak. Aku tidak mengerti maksudmu. Yang pertama, kamu gunting adalah halaman-halaman terakhir. Bagian utama resep ada di depan, data luar negeri ada di tengah. Kamu masuk ke kantor itu bukan untuk merapikan data. Dia dengan cepat kembali tenang, meletakkan map itu di pangkuanku. Apa gunanya membahas ini sekarang? Perusahaan sudah dipegang Bima. Kalau kamu pintar, jangan sampai kehilangan posisimu sebagai tunangan juga. Kamu sangat menginginkannya? Aku hanya lebih mengerti dia daripadamu. Dia mencondongkan tubuhnya, suaranya merendah. Bima paling benci orang yang menindasnya dengan status. Selama kakekmu masih hidup, dia hanya bisa membujukmu. Sekarang kakek Suryo sudah tiada, apa kamu masih berpikir kamu adalah nona besar yang semua katanya didengar? Inilah wajah aslinya. Aku menatapnya. Sebaiknya kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Dia tersenyum sambil menutup pintu mobil untukku. Tunggulah sampai kamu punya hak untuk kembali, baru kita bicara lagi. Di pesawat, aku membuka map itu. Di dalamnya tidak ada data bisnis. Hanya ada buku peraturan karyawan.
formulir pengambilan seragam dapur, dan secarik catatan tulisan tangan Rania. Mulai dari paling bawah. Baru kau akan tahu cara menghargai orang lain. Aku menyelipkan catatan itu bersama fotokopi pasporku. Nantinya, bersama dengan email penahanan paspor, catatan ini menjadi bukti bahwa apa yang disebut pengalaman kerja ini sejak awal adalah sebuah hukuman. Bab 5. Cabang terburuk di luar negeri. Yang disebut cabang London tidak berada di pusat kota London, melainkan di sebuah kota kecil yang berjarak 2 jam perjalanan. Restoran itu merugi bertahun-tahun, dapur bocor, suhu ruang pendingin tidak stabil, dan asrama karyawan adalah sebuah ruangan yang disekat dari gudang. Manajer di sana, Matthew, mengambil pasporku, mengatakan ini adalah instruksi dari kantor pusat untuk penyimpanan terpusat. Saya adalah direktur eksekutif, bukan pekerja kontrak, kataku. Kantor pusat memberitahu bahwa Anda sudah dinonaktifkan. Posisi Anda sekarang adalah asisten dapur, jawabnya. Hari pertama, aku mencuci lebih dari 600 piring. Hari kedua, aku membersihkan penyedot asap dan saluran pembuangan. Hari ketiga, udang beku yang datang sudah menghitam, tapi kepala koki tetap menyuruhku mencairkannya dan menyajikannya. Aku menolak menandatangani tanda terima. Matthew memarahiku di depan semua orang karena tidak mengerti soal biaya. Rekening bankku di Indonesia tidak bisa diakses, kartu kredit diblokir, bahkan paket data ponselku hampir habis. Aku tinggal di asrama tanpa pemanas, malam hari membungkus diri dengan 2 selimut tipis. Punggung tanganku pecah-pecah karena deterjen. Aku pernah mengirim 1 email ke Bima, meminta pengembalian paspor dan dokumen asli perjanjian penitipan saham. Dia membalas dengan cepat. Perbaiki dulu tabiatmu, hal lain kita bicarakan nanti. Rania kemudian mengirim sebuah foto. Dia duduk di ruang kerja kakek, di atas meja ada papan namaku. Keterangannya, aku jagakan posisimu. Cepatlah kembali. Aku menyimpan foto itu dan tidak membalas. Setengah bulan kemudian, aku sudah memahami pembukuan restoran. Kerugiannya bukan karena manajemen yang buruk, melainkan harga pembelian bahan baku yang sangat tinggi. Pemasok lokal setiap bulan mentransfer hampir 30% pembayaran ke sebuah perusahaan konsultan fiktif. Dan perusahaan itu baru saja membelikan sebuah apartemen untuk Rania di Jakarta. Mereka mengirimku ke sini bukan hanya untuk mempermalukanku. Mereka pikir aku akan sibuk mencuci piring dan tidak punya waktu memeriksa pembukuan. Tapi aku adalah cucu Suryo Pranoto. Sejak usiaku 12 tahun, kakek sudah mengajariku. Jika di dapur kurang sekilo daging, di buku catatan pasti ada satu kebohongan. Aku mulai dengan memungut label dari kardus pemasok di tempat sampah, lalu mencocokkannya dengan nota penerimaan barang. Restoran setiap minggu memesan 200 liter susu, tapi yang datang paling banyak 160 liter. Di catatan tertulis ikan kakap segar lokal, tapi yang diterima dapur adalah ikan beku murah. Matthew menyuruh karyawan merobek label lama dan menggantinya dengan kemasan khusus dapur Pranoto. Selisih harganya ditransfer melalui biaya konsultasi merek. Aku tidak punya akses komputer, jadi setelah restoran tutup, aku memotret satu persatu dokumen dengan ponsel. Seorang pencuci piring tua, Pak Agus, adalah orang Indonesia yang sudah bekerja di sini selama 9 tahun. Awalnya dia enggan membantu, mengira aku, nona besar dari Jakarta, tidak akan bertahan lama. Suatu kali, pendingin rusak. Matthew menyuruh kami membekukan kembali daging yang sudah dicairkan. Aku langsung menyegel bahan makanan itu, lebih baik gajiku dipotong hari itu daripada membiarkan kepala koki menyajikannya. Pak Agus menatapku lama. Malamnya, dia diam-diam memberiku kunci loker tua. Di dalamnya ada 3 buku catatan tulis tangan peninggalan manajer sebelumnya. 3 tahun lalu, cabang London masih bisa untung. Setelah Matthew menjabat, pemasok terus berganti dan biaya tiba-tiba melonjak. Di akhir setiap transaksi janggal, ada inisial persetujuan yang sama, RL. Nama Inggris Rania adalah Rania Larasati. Aku bertanya pada Pak Agus kenapa dia menyimpannya. Manajer lama ingin melapor, tapi malah dituduh menggelapkan uang oleh kantor pusat. Dia baru bisa pulang setelah membayar ganti rugi, desahnya. Aku takut suatu saat giliranku, jadi kusimpan sebagai bukti. Aku mengunggah buku-buku itu secara bertahap ke cloud storage baru dan memintanya menuliskan kesaksiannya. Sebagai gantinya, aku berjanji jika wewenangku pulih, aku akan memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang bersedia bersaksi, agar tidak ada yang kehilangan visa dan pekerjaan karena mengungkap kebenaran. Matthew segera menyadari aku sedang menyelidiki pembukuan. Dia sengaja memindahkanku ke shift malam dan memberiku tugas pembersihan terberat.
Suatu malam, dia mengunciku di ruang depan pendingin selama lebih dari 20 menit. Setelah keluar, dia masih tertawa dan berkata kuncinya rusak. Aku tidak berdebat dengannya, hanya merekam suhu, waktu, dan kondisi kunci dengan ponsel. Tubuhku mulai ambruk beberapa hari itu. Nantinya, pengacara Adrian Tirtayasa bertanya mengapa dalam kondisi seperti itu aku masih bersikeras mengumpulkan bukti. Aku menjawab, karena aku harus punya alasan untuk pulang. Bukan untuk kembali ke sisi Bima, tapi untuk membuat semua orang yang memperlakukanku seenaknya tahu, bahwa bahkan di saat paling terpuruk pun, aku tidak pernah berhenti mencatat. Bab senti. 2 garis merah. Aku mulai diam-diam menyalin nota pembelian dan slip transfer bank. Beban kerja semakin berat, tapi tubuhku terasa semakin aneh. Mencium bau minyak membuatku mual, pagi hari pusing, dan menstruasiku terlambat sangat lama. Awalnya kukira ini karena duka dan kelelahan. Sampai suatu kali saat sedang mengaduk tepung, pandanganku menggelap dan aku pingsan di depan pintu pendingin. Saat sadar, aku berada di klinik setempat. Dokter memberikan laporan hasil tes. Anda hamil hampir 8 minggu. Detak jantung janin agak lemah. Anda kekurangan gizi dan ada tanda-tanda keguguran. Anda tidak boleh melakukan pekerjaan berat lagi. Aku menatap 2 garis merah di kertas itu, tidak mendengar sisa penjelasan dokter. Anak ini tidak mungkin anak Bima. Sebelum kakek sakit parah, kami sudah pisah kamar selama lebih dari 4 bulan. Hubungan kami di permukaan masih terikat pertunangan, tapi sebenarnya sudah lama retak. Aku pernah mengusulkan untuk menunda pernikahan, tapi Bima berkata kondisi kakek tidak baik dan tidak boleh membuat orang tua kecewa. Anak ini berasal dari sebuah insiden yang tidak ingin kuingat. Malam saat kakek gagal diselamatkan, aku duduk sendirian di bar sebuah hotel dekat rumah sakit. Bima sedang menemani Rania menangani apa yang disebutnya proyek darurat. Teleponku 7 kali tidak diangkat. Adrian Tirtayasa duduk di sebelahku. Kami pernah bertemu di sebuah acara investasi, dia tahu aku adalah pewaris keluarga Pranoto tapi tidak bertanya apa-apa. Dia hanya menyodorkan tisu dan air hangat. Aku minum terlalu banyak, menangis dan berkata aku sudah tidak punya rumah lagi. Kemudian, kami kembali ke suite di lantai atas. Itu bukan paksaan dari siapapun. Di antara kesadaran dan kehancuran, aku yang berinisiatif memeluknya, menggunakan satu malam kesalahan untuk lari dari penderitaan yang lebih besar. Keesokan paginya saat bangun, aku sangat menyesal hingga sulit bernapas. Adrian tidak menahanku, hanya meninggalkan sebuah kartu nama pribadi. Apapun masalahnya, kamu bisa menghubungiku. Aku menyelipkan kartu nama itu ke dasar tasku dan tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarang, sambil memegang hasil tes kehamilan, untuk pertama kalinya aku harus menghadapi konsekuensi malam itu. Bab 7. Aku ingin menggugurkannya. Aku tidak merasa anak ini bisa menyelamatkan apapun. Aku tidak punya kebebasan, tempat tinggal yang stabil, bahkan tidak bisa mendapatkan pasporku kembali. Melahirkan seorang anak dalam kondisi seperti ini bukanlah keberanian, melainkan tindakan tidak bertanggung jawab. Aku membuat janji untuk prosedur aborsi. Rumah sakit meminta paspor asli, tapi Matthew menolak mengembalikannya. Dokumenmu saya yang pegang, kecuali ada persetujuan dari Pak Bima. Menahan paspor itu ilegal. Dia tertawa. Silakan lapor polisi, tapi kamu menggunakan visa kerja perusahaan. Posisi dan tempat tinggalmu disediakan perusahaan. Kalau masalah ini membesar, kamu harus jelaskan dulu kenapa kamu meninggalkan pos kerjamu. Aku kembali ke asrama, mengobrak-abrik koperku. Di lapisan dompet lama, aku menemukan kartu nama itu. Sudutnya sudah usang, tapi nomornya masih jelas. Saat telepon tersambung, Adrian terdiam beberapa detik. Saraswati Putri? Iya, ini aku. Kamu di mana? Aku tadinya hanya ingin bicara soal paspor. Tapi mendengar seseorang yang benar-benar mengenalku menyebut namaku, tenggorokanku tiba-tiba tercekat. Aku perlu mengambil kembali dokumenku. Kirimkan alamatnya padaku. Ada satu hal lagi, kataku, menggenggam erat laporan itu. Aku hamil. Dilihat dari waktunya. Sepertinya ini anakmu. Hening lama di seberang telepon. Aku mengira dia akan meragukannya, akan menyuruhku, akan bertanya kenapa baru sekarang aku memberitahunya. Akhirnya, dia hanya bertanya, apa rencanamu? Aku berencana menggugurkannya. Dia terdiam lagi sejenak. Itu keputusanmu, aku tidak akan memaksamu. Tapi, apa kamu aman sekarang? Aku melihat dinding asrama yang berjamur, dan untuk pertama kalinya mengakui. Tidak aman. 4 jam kemudian, 3 mobil sedan hitam berhenti di depan restoran. Bab 8.
Dia mengembalikan pilihan padaku. Saat Adrian turun dari mobil, Matthew sedang di dapur memaksaku mengangkat sekotak daging beku. Adrian melihat tanganku yang pecah-pecah dan celemekku yang penuh noda minyak. Wajahnya perlahan mengeras. Pengacara yang datang bersamanya menunjukkan surat kuasa, meminta pengembalian segera paspor, catatan kerja, dan seluruh barang pribadiku. Matthew masih mencoba mengulur waktu. Pengacara langsung menelepon polisi setempat. 10 menit kemudian, aku mendapatkan kembali dokumen-dokumenku. Adrian tidak meluapkan amarahnya di restoran. Dia melepaskan mantelnya dan menyampirkannya di bahuku. "Bisa jalan?" tanyanya. Aku mengangguk. Begitu melangkah, aku merasa pusing. Dia menopangku, lengannya kokoh, tapi tidak melewati batas yang membuatku tidak nyaman. Dia menempatkanku di sebuah apartemen pribadinya di London, memanggil dokter dan ahli gizi. Setelah pemeriksaan selesai, dia duduk di ujung lain ruang tamu. "Kamu tidak berutang seorang anak padaku, dan tidak berutang sebuah hubungan padaku. Setelah tubuhmu pulih, apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Bagaimana kalau aku mempertahankannya?" Tanyaku. "Aku akan menanggung semua tanggung jawab sebagai seorang ayah. Anak ini harus memakai nama keluargamu? Bisa memakai nama keluargamu. Keluargamu akan setuju?" Dia menatapku. "Ini urusan kita berdua. Tidak perlu persetujuan siapapun." Kalimat itu membuatku teringat sesuatu. Bima paling sering berkata, "Sudah kuatur semuanya untukmu. Kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, kapan harus kembali." Dia selalu merasa keputusannya adalah bentuk perhatian. Adrian, sebaliknya, sebelum melakukan apapun, selalu bertanya dulu apa yang aku inginkan. Aku tidak langsung memutuskan untuk mempertahankan anak itu, juga tidak menerima perasaannya. Setelah kondisiku membaik, aku mengajukan permintaan untuk menyelidiki perjanjian penitipan saham kakek. Adrian berkata, "Tentu. Tim pengacara dan investasiku siap membantumu. Tapi keputusan akhir tetap di tanganmu." Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti korban yang diselamatkan dari lumpur. Aku hanya sedang meminjam sebuah tangan untuk bisa berdiri sendiri lagi. 10 hari pertama pemulihan, aku hampir tidak meninggalkan apartemen. Adrian memberikan kamar tidur utama untukku, sementara dia tinggal di lantai lain. Dokter yang dia panggil setiap hari mencatat tekanan darah dan asupanku, tapi tidak ada yang mengawasiku menelepon siapa. Paspor tergeletak di laci nakas. Semua pintu kamar bisa dikunci dari dalam. Detail-detail sepele ini, bagiku saat itu, berarti sebuah rasa aman yang telah lama hilang. Aku bertanya, mengapa dia bersedia membantuku sejauh ini. Dia berkata, malam itu saat dia meninggalkan hotel di pagi hari, itu bukan untuk lari. Dia menerima kabar ayahnya sakit keras dan harus segera terbang ke Zurich. Dia kemudian meminta asistennya mengantarkan kartu nama, dan sempat meneleponku malam itu juga, tapi ponselku mati. Setelah itu, aku tahu kakek Suryo meninggal. Aku ingin menghubungimu, tapi merasa kemunculanku saat itu seperti memanfaatkan kerapuhanmu. Jadi kau tidak melakukan apa-apa? Aku meminta hotel menyimpan rekaman CCTV koridor dan data check-in. Setidaknya, jika suatu hari kamu merasa malam itu bukan atas kemauanmu, buktinya ada. Aku tertegun lama. Dia menunjukkan rekaman itu padaku. Di layar, aku terlihat sadar saat berbicara dengannya dan secara sadar menggesek kartu kunci kamar. Keesokan harinya, saat dia pergi, dia bahkan memesankan sup peredam mabuk untukku. Ini tidak menghapus kesalahanku, tapi setidaknya aku tidak perlu meragukan diriku sendiri dalam ingatan yang kabur. Malam itu aku juga bertanggung jawab, katanya. Kondisimu tidak baik, seharusnya aku berhenti. Aku yang berinisiatif. Inisiatifmu tidak berarti aku boleh berhenti berefleksi. Kami tidak membungkus kesalahan itu menjadi takdir. Aku memberitahunya bahwa saat itu aku masih terikat pertunangan. Meskipun sudah itu adalah kesalahanku, dan aku akan menanggungnya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk merendahkan Bima atau mengatakan bahwa malam itu adalah takdir yang menyatukan kami sekarang. Selesaikan dulu hubungan yang ingin kau akhiri, katanya. Mengenai anak ini dan kita putuskan pelan-pelan. Sikap dewasanya inilah yang membuatku berani membuka fakta paling memalukan sekalipun. Aku menghubungi pengacara keluarga di Indonesia untuk secara resmi membatalkan pertunangan, dengan surat pernyataan bahwa cincin itu sudah kukembalikan sebelum aku meninggalkan negara. Pengacara mengingatkan bahwa pemberitahuan ini mungkin akan dihalangi oleh orang-orang Bima. Kalau begitu, kirimkan secara resmi melalui notaris. Apakah dia terima atau tidak itu urusannya. Apakah pesanku tersampaikan dengan utuh itu urusanku.
Ini adalah keputusan mandiri pertamaku setelah aku pergi. Bab 9. Petunjuk tersembunyi dari kakek. Penyelidikan dimulai dari buku catatan yang digunting. Aku sempat menyimpan foto beberapa halaman yang sobek. Pengacara Adrian memperbesarnya dan menemukan di halaman-halaman terakhir, ada sebuah stempel berbentuk ikan yang muncul berulang kali, di sampingnya ada 3 angka dan singkatan bahasa Inggris. Aku pernah melihat stempel itu waktu kecil. Kakek selalu membawanya saat menghadiri acara di luar negeri, tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Aku teringat di antara barang peninggalan ibuku ada sebuah kotak rempah-rempah tua. Di lapisan bawah kotak itu, benar saja, ada stempel tembaga berbentuk ikan itu. Setelah ibuku meninggal, barang-barangnya disimpan di brankas bank mitra keluarga kami di Swiss, yang hanya bisa dibuka oleh aku dan kakek. Pengacara menemukan bahwa 2 tahun lalu, kakek membuka brankas pribadi baru di bank yang sama. Syarat membukanya adalah stempel ikan itu, sidik jariku, dan sebuah kata sandi yang telah ditentukan. Kenapa dia menggambar petunjuk itu di buku catatan? Tanya Adrian. Karena kakek tahu, orang yang benar-benar menganggap dapur Pranoto sebagai rumahnya pasti akan membacanya sampai tuntas. Rania menggunting buku itu, artinya dia juga mencari sesuatu. Kemungkinan besar dia pernah mendengar kakek bicara tentang brankas di luar negeri, tapi tidak tahu lokasi pastinya. Malam itu juga kami terbang ke Swiss. Saat brankas dibuka, aku mencium aroma samar kayu kamper. Di dalamnya tidak ada emas batangan, hanya beberapa map dokumen, sebuah hard drive eksternal, salinan utuh buku catatan warisan, dan sepucuk surat untukku. Dalam surat itu, kakek menulis, "Saras, jika kamu membaca ini, berarti hal yang paling kukhawatirkan telah terjadi. Manusia bisa berubah, tapi perjanjian tidak bisa hanya didasarkan pada perasaan. Bima punya kemampuan, tapi terlalu suka mengontrol. Kamu anak yang perasa, tapi terlalu mudah menganggap kepercayaan sebagai jaminan. Akar keluarga ini kuserahkan padamu bukan agar kamu menjadi kolot, tapi agar kamu tahu, kapanpun, jangan pernah menyerahkan hak pilihanmu pada orang lain." Setelah membacanya, air mataku akhirnya jatuh. Kakek, sampai akhir hayatnya, masih menyisakan jalan keluar untukku. Bab 10. Dokumen warisan yang sebenarnya. Surat wasiat di dalam brankas telah disahkan oleh notaris setempat dan saling menguatkan dengan salinan di Indonesia. 51% saham inti milik kakek diwariskan kepadaku. 28% saham yang dipegang Bima hanya bersifat sementara selama kakek sakit untuk menjaga operasional. Begitu kakek meninggal atau aku mengajukan penghentian secara tertulis, hubungan penitipan itu segera berakhir. Yang lebih penting, pemegang saham titipan tidak berhak atas aset, tidak boleh membekukan aset pribadi ahli waris, dan tidak boleh memberikan transaksi terkait kepada kerabat atau pihak-pihak tertentu. Perjanjian yang dibawa Bima ke Dewan Direksi, ternyata kurang 4 halaman terakhir. 4 halaman itu bukanlah salinan, melainkan berisi klausul penghentian dan konsekuensi. Di dalam hard drive juga ada bukti kepemilikan independen atas lisensi merek luar negeri, rantai pasokan, paten, dan merek dagang perusahaan. Aset-aset inti ini tidak pernah dimasukkan ke dalam perusahaan publik, melainkan berada di dalam sebuah yayasan keluarga yang didirikan kakek. Satu-satunya penerima manfaatnya adalah aku. Yang dikendalikan Bima, hanyalah cangkang perusahaan yang tampak utuh. Aku meminta pengacara untuk tidak memberitahu pihak di Indonesia terlebih dahulu, melainkan mengumpulkan bukti setiap keputusan yang dibuat Bima selama 3 bulan terakhir. Penyelidikan menunjukkan, dengan dalih modernisasi merek, dia memberikan kontrak renovasi 6 restoran kepada perusahaan milik sepupu Rania, menggunakan dana perusahaan untuk membayar uang muka apartemen, mobil mewah, dan pesta ulang tahun Rania. Dia bahkan berencana menjual seluruh rantai pasokan luar negeri kepada sebuah perusahaan baru. Yang pemegang saham tersembunyinya adalah Rania. Cukupkah ini untuk membuatnya kehilangan jabatannya? Tanyaku pada pengacara. Cukup, tapi untuk membuat Dewan Direksi sepenuhnya berpihak padamu, kau butuh 1 kartu truf lagi. Adrian meletakkan sebuah proposal investasi di atas meja. Perusahaan modalnya Tirtayasa Capital memang sedang mencari proyek rantai pasokan kuliner di Indonesia, dan bersedia berinvestasi di divisi luar negeri dapur Pranoto dengan valuasi yang wajar. Aku tidak langsung menandatanganinya. Aku harus yakin ini bukan caramu membantuku balas dendam. Ini bisnis, katanya. Kamu bisa meminta pihak ketiga untuk menilainya, atau menolaknya. Aku menyewa 2 lembaga independen. Hasilnya membuktikan bahwa penawaran Tirtayasa Capital lebih baik dari pasar, tanpa menuntut kendali mayoritas.
Inilah aliansi kami yang sebenarnya. Tapi selembar surat wasiat tidak bisa secara otomatis menjadi kendali. Bima sudah memimpin perusahaan selama 3 bulan. Keuangan, sumber daya manusia, dan sistem operasional restoran sudah diisi orang-orangnya. Jika aku hanya kembali dengan dokumen, aku bisa terjebak dalam gugatan hukum yang panjang, dan perusahaan akan merugi dalam perebutan kekuasaan. Aku mulai menghubungi para pemegang saham lama satu persatu. Yang pertama adalah Pak Hartono, rekan seperjuangan kakek. Saat menerima panggilan video, dia terdiam lama. Akhirnya dia bertanya, "Kamu benar Saras? Bima bilang kondisi mentalmu tidak stabil dan sedang dirawat di luar negeri." Aku menunjukkan lokasiku secara real-time dan surat keterangan dokter, lalu menunjukkan 4 halaman terakhir dari perjanjian penitipan saham. Pak Hartono tidak langsung berpihak, beberapa tahun ini memang Bima yang memajukan perusahaan. Selain nama Pranoto, apa yang bisa kamu tawarkan pada kami? Pertanyaan ini tidak menyinggung. Pemegang saham bukanlah abdi dalam. Mereka tidak bisa menyerahkan aset mereka hanya karena kakek menyayangiku. Aku menunjukkan pembukuan cabang London selama 3 tahun, proposal reformasi rantai pasokan, dan proposal investasi non-pengendali dari Tirtayasa Capital. Selama 2 jam penuh, aku tidak menceritakan penderitaanku, hanya bicara tentang biaya, arus kas, model restoran, dan risiko. Di akhir panggilan, Pak Hartono berkata, "Besok saya akan hubungi 2 orang lainnya. Bukan karena kamu cucu Suryo, tapi karena rencanamu bisa dijalankan." Pemegang saham kedua menolakku, dan langsung memberitahu Bima. Akibatnya, di Indonesia, mereka mulai menghapus email dan menandatangani kontrak-kontrak susulan. Kami sudah mengantisipasi ini. Pengacara secara bersamaan mengajukan permohonan pengamanan barang bukti. Pihak pemasok juga telah menyimpan penawaran harga asli. Pemegang saham lama ketiga mengajukan syarat, meminta Tirtayasa Capital membeli sahamnya secara langsung. Aku menolak. Aku tidak mau membiarkan modal luar masuk dan mengambil suara di perusahaan induk. Sebagai gantinya, aku menggunakan hak bagi hasil dari yayasan keluarga untuk membeli kembali sahamnya. Adrian tidak kecewa, malah berkata, "Jika kau memberikan kendali kepadaku hanya karena bergantung padaku, itu tidak ada bedanya dengan saat kau menyerahkan wewenang pada Bima." Aku merancang ulang struktur kerjasama. Perusahaan dapur Pranoto tetap independen, sementara kami mendirikan platform bersama untuk rantai pasokan luar negeri. Tirtayasa Capital menyediakan modal dan jaringan, dapur Pranoto menyediakan merek dan teknologi. Keputusan besar memerlukan persetujuan ganda, dan tidak ada pihak yang boleh mencampuri urusan perusahaan atas dasar hubungan pernikahan. Saat menandatangani perjanjian itu, aku melihat klausul tentang keputusan independen kedua belah pihak, dan untuk pertama kalinya benar-benar memahami mengapa kakek memisahkan aset dan perasaan. Cinta bisa dipercaya, tapi kekuasaan harus ditulis dengan jelas. Bab 11. Detak jantung. Saat pemeriksaan kandungan berikutnya, dokter menggerakkan probe di atas perutku. Di layar, terlihat sesosok kehidupan kecil meringkuk di sana. Suara detak jantung yang cepat dan jelas terdengar, seperti rintik hujan di kaca. Aku tiba-tiba teringat rasa takut saat terbangun di depan pintu pendingin. Saat itu aku ingin menyerah. Bukan karena tidak menginginkan anak, tapi karena aku merasa tidak lagi punya kemampuan untuk memilih. Sekarang, aku punya saham peninggalan kakek, punya bukti, punya jalan untuk memulai kembali. "Dokter, jika saya mempertahankannya, apakah risikonya besar?" "Jaga kondisi, periksa rutin. Untuk saat ini, kehamilan bisa dilanjutkan." Keluar dari ruang praktik, aku memberitahu Adrian, aku ingin mempertahankannya. Dia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Dia hanya bertanya dengan serius, "Kamu yakin ini keputusanmu sendiri?" "Yakin." "Baik." Dan aku tidak ingin anak ini menjadi alat tawar dalam transaksi keluarga manapun. Tidak akan. Kami mulai membahas sebuah perjanjian yang lebih praktis dari kata-kata cinta, biaya medis selama kehamilan, hak asuh setelah anak lahir, pemisahan harta, dan pengaturan karirku. Adrian bersedia menandatangani perjanjian pranikah dan membiarkan anak itu menggunakan nama keluargaku. Dalam interaksi kami, aku perlahan tahu bahwa setelah malam itu, dia pernah mencariku. Tapi kakek meninggal, Bima memblokir semua informasi, dan aku dengan cepat dikirim ke luar negeri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyelidiki kehidupan pribadiku, hanya menungguku menghubunginya. Sebulan kemudian, dia bertanya apakah aku bersedia membangun keluarga yang sesungguhnya dengannya. Aku tidak menjawab ya karena berterima kasih. Aku menanyakan banyak pertanyaan sulit.
Bagaimana jika hubungan kita retak? Bagaimana jika keluarga Tirtayasa menentang anak ini memakai nama keluargaku? Bagaimana jika bisnis dan pernikahan berbenturan? Dia menjawab satu persatu. Akhirnya dia berkata, kamu bisa berhenti kapan saja. Pernikahan seharusnya bukan kontrak penyelamatan. Aku mempertimbangkannya selama 7 hari, lalu kami mendaftarkan pernikahan. Bukan untuk memberi seorang ayah pada anak ini, tapi karena dia tidak pernah menggunakan bantuannya untuk menuntut kepatuhanku. Bab 12. Sebelum kembali, rencana kepulangan memakan waktu 3 minggu. Langkah pertama, mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengkonfirmasi pengakhiran penitipan saham dan membekukan transaksi-transaksi abnormal. Langkah kedua, mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Langkah ketiga, memberitahu pemasok untuk menangguhkan transaksi dengan perusahaan baru Bima. Langkah keempat, menginventarisasi aset pribadiku yang telah dia gunakan tanpa izin. Aku sengaja tidak mempublikasikan identitasku dan tidak memberitahu Bima bahwa aku sudah mendapatkan kembali akses ke rekeningku. Kabar dari Indonesia mengatakan hidupnya berjalan lancar. Rania pindah ke apartemenku, dengan alasan membantu Pak Bima menangani urusan direktur utama, dia keluar masuk ruang kerja kakek. Pesta ulang tahunnya diadakan di lantai teratas Hotel Mahameru, mengundang hampir seluruh kalangan industri. Bima bahkan meminta seseorang menyampaikan pesan padaku, bahwa selama aku kembali dan meminta maaf secara terbuka pada Rania, dia bisa memulihkan uang sakuku dan mempertimbangkan untuk menempatkanku sebagai konsultan merek. Membaca kata uang saku, aku tertawa lama. Dia sepertinya lupa bahwa 3 restoran utama dapur Pranoto adalah hasil pilihanku sendiri, sistem merek luar negeri adalah hasil negosiasiku, bahkan masuknya dia ke perusahaan adalah atas rekomendasiku pada kakek. Dia mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, lalu memilih sedikit untuk diberikan kembali kepadaku, dan dia benar-benar mengira itu adalah kemurahan hati. Adrian bertanya, apakah dia perlu menemaniku masuk ke pesta? Tidak perlu dulu. Kamu yakin? Aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Aku kembali bukan karena mendapatkan pria lain. Dia mengangguk. Aku akan muncul di saat terakhir. Saat pesawat mendarat, aku mengenakan mantel longgar, perutku hanya sedikit terlihat. Tim pengacara masuk melalui jalur lain. Pemberitahuan RUP SLB sudah dalam perjalanan. Aku tidak kembali ke rumah lama, langsung menuju ke pesta ulang tahun. Sebelum terbang, Kepala Administrasi Toko Lama, Pak Wibowo, mengirimiku pesan suara. Dia dulu adalah sopir kakek, kemudian mengurus gudang. Pada hari ke-7 setelah kakek meninggal, dia melihat Rania masuk ke kantor membawa tas peralatan, dan melihat asisten Bima membawa keluar 2 kotak arsip. Sebelumnya dia tidak berani bicara karena Bima telah memecat 2 karyawan lama dengan alasan membocorkan rahasia dagang. Mbak Saras, saya bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut kalau saya bicara pun tidak ada yang percaya. Aku memberitahunya. Bapak hanya perlu mengatakan apa yang Bapak lihat dengan mata kepala sendiri. Selebihnya serahkan pada bukti. Pak Wibowo setuju untuk bersaksi di rapat pemegang saham, dan bahkan memberikan daftar inventaris barang di ruang kerja kakek. Di daftar itu tercatat jelas bahwa kalung giok ibuku disimpan di brankas nomor 3, dan tidak boleh diambil tanpa tanda tanganku. Namun, di catatan pengambilan barang, ada tanda tangan ganda Bima dan Rania. Saat pesawat melintasi awan, aku menyusun ulang semua materi. Adrian duduk di sebelahku, tidak bertanya apakah aku gugup, hanya menyodorkan secarik kertas. Di atasnya tertulis 3 kemungkinan skenario setelah aku kembali. Bima menerima proses hukum. Bima memanipulasi opini publik. Bima menggunakan pemasok dan karyawan untuk menciptakan kelumpuhan operasional. Di belakang setiap skenario, dia meninggalkan ruang kosong untukku mengisi tanggapanku. Kenapa kamu tidak langsung menulis solusinya? Karena perusahaan ini milikmu. Penilaianku bisa jadi referensi, tapi tidak bisa menggantikan keputusanmu. Di belakang skenario ketiga, aku menulis. Prioritaskan gaji karyawan, pasokan bahan baku, dan operasional restoran. Baru urus masalah manajemen. Perebutan kekuasaan tidak boleh mengorbankan karyawan tingkat bawah. Sebelum pesawat mendarat, aku menerima pesan terakhir dari Bima. Isinya masih berupa perintah. Dia berkata setelah ulang tahunnya, Rania akan melakukan tur Eropa. Jika aku bersedia menemuinya saat dia di London dan meminta maaf secara langsung, dia bisa meminta Matthew memindahkanku ke bagian depan restoran. Aku tidak membalas. Pada saat yang sama, surat perintah sita aset dari pengadilan sudah dikirim ke perusahaan. Bank mulai membekukan rekening-rekening abnormal.
Dia masih memutuskan apakah aku boleh pindah dari ruang cuci piring ke ruang depan, sementara aku sudah memutuskan apakah besok dia masih bisa masuk ke kantornya. Bab 13. Dia mengenakan kalung ibuku. Di pintu masuk aula pesta, terpajang foto besar Rania. Dia mengenakan gaun pesanan khusus. Rangkaian giok di lehernya membuatku berhenti. Itu adalah hadiah dari nenek untuk ulang tahun ibuku yang ke-20. Setelah ibuku meninggal, aku hanya pernah memakainya 2 kali di acara keluarga penting, dan selalu terkunci di brankas keluarga. Rania jangan menganggapnya sebagai hadiah ulang tahun dari Bima untuknya. Dia melihatku, awalnya terkejut, tapi dengan cepat kembali tersenyum. Mbak Saras, kamu pulang kok tidak bilang-bilang? 3 bulan ini Bima selalu khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir aku masih hidup? Wajahnya menegang. Bima berjalan menghampiriku dari kerumunan. Dia mengenakan setelan abu-abu tua favorit kakek, diikuti oleh para eksekutif perusahaan, seolah-olah sudah mapan di posisi penguasa keluarga. Akhirnya tahu jalan pulang juga, katanya, menilaiku dari atas ke bawah. Laporan dari cabang London kenapa belum diserahkan? Akan ada yang menyerahkannya padamu. Dia mengira aku masih marah, nadanya melembut. Hari ini ulang tahun Rania, jangan merusak suasana. Minta maaflah dulu untuk kejadian 3 bulan lalu, setelah itu aku akan membawamu pulang. Pulang kemana? Ke rumah kita. Rania menyentuh kalungnya sambil tersenyum. Mbak Saras, cuma tamparan saja, aku sudah lama tidak mempersoalkannya. Asal kamu mengakui saat itu kamu terlalu emosional, kita semua masih keluarga. Para tamu di sekitar mulai berbisik. Ada yang menasihatiku untuk mengalah, ada yang bilang Bima sudah memberi kesempatan itu sudah bagus. Aku melepaskan mantelku, memberikannya pada pelayan. Perutku yang sedikit membuncit terekspos di bawah cahaya lampu. Gelas anggur di tangan Bima jatuh ke lantai dengan bunyi dentang. Bab 14. Apa hubungannya denganmu? Dia hampir menerjang ke arahku. Berapa bulan? Aku tidak menjawab. Dia menatap perutku, napasnya menjadi cepat. Saraswati. Aku tanya padamu. Anak siapa ini? Wajahnya yang selalu tenang untuk pertama kalinya menunjukkan kepanikan yang sesungguhnya. Dia secara naluriah menghitung waktu. Mungkin teringat bahwa sebelum kakek meninggal kami sudah pisah kamar. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Apa hubungannya denganmu? Tanyaku. Aku tunanganmu. Aku mengeluarkan surat pembatalan pertunangan dari tasku dan meletakkannya di hadapannya. Dokumen itu disaksikan oleh pengacara keluarga dan tanggal berlakunya adalah sehari setelah dia mengirimku ke luar negeri. Saat aku melepaskan cincin itu, aku sudah menyatakan niat untuk putus. Setelah itu, pengacara juga mengirimkan pemberitahuan ke alamat terdaftarmu. Hanya saja dikembalikan oleh Rania dengan alasan aku tidak di tempat. Saat kamu mengirimku ke pesawat hari itu, kita sudah selesai. Aku tidak setuju membatalkan pertunangan. Tidak perlu persetujuanmu. Bima menyambar dokumen itu, buku-buku jarinya memutih. Kamu di luar negeri 3 bulan dan sudah punya anak dengan orang lain? Apa ini caramu balas dendam padaku? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Rania di sampingnya tersenyum sinis. Cepat sekali hamil. Sepertinya kehidupan Mbak Saras di luar negeri lebih seru dari yang kita bayangkan. Aku menatapnya. Kehidupanmu juga sangat seru. Tinggal di rumahku, memakai mobil perusahaan, mengenakan kalung ibuku, menggunakan hotel keluarga kami untuk merayakan ulang tahunmu sendiri. Dia menutupi kalung itu. Ini Bima yang berikan padaku. Dia tidak punya hak untuk memberikannya. Bima menahan amarahnya. Hanya sebuah kalung. Apa harus diributkan hari ini? Tentu saja bukan hanya soal kalung. Pintu utama aula pesta terbuka lagi. Pengacaraku masuk bersama seorang notaris dan beberapa pemegang saham. Hari ini, yang harus dihitung lebih banyak dari sekadar sebuah kalung. Bab 15. Dokumen pertama. Pengacara memproyeksikan surat wasiat terakhir kakek yang telah disahkan notaris dan perjanjian penitipan saham yang lengkap ke layar besar. Saat 4 halaman terakhir muncul, wajah Bima seketika berubah. Itu tidak mungkin. Versi yang disimpan oleh Bapak Bima tidak memiliki klausul pengakhiran, kata pengacara. Setelah diidentifikasi, tanda tangan di bagian depan asli, tapi ada bekas pembongkaran pada jilidannya. Pada hari Tuan Suryo Pranoto meninggal, hubungan penitipan saham secara otomatis berakhir. Setelah itu, hak suara yang Bapak Bima gunakan atas saham tersebut memiliki cacat hukum yang signifikan. Beberapa pemegang saham yang mendukung Bima langsung memeriksa dokumen. Saya umumkan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan besok pagi.
Sebelum itu, wewenang manajemen Bima Aditya ditangguhkan. Stempel perusahaan dan akses ke sistem inti akan dipegang oleh pihak ketiga. Dia menatapku tajam. Kamu pikir dengan membawa dokumen dari luar negeri, kamu bisa merebut hasil kerjaku selama 3 tahun? Ini perusahaan keluarga. Bukan hadiah dariku untukmu. Tanpa aku, dapur Pranoto sudah lama tergilas oleh model bisnis lama. Maka dari itu, gaji dan insentif yang menjadi hakmu akan kuberikan sesuai hukum. Tapi saham yang bukan milikmu, 1 lembar pun jangan harap kau dapatkan. Pengacara melanjutkan dengan mengumumkan daftar penyalahgunaan wewenang Bima. Kontrak renovasi terkait untuk 6 restoran, komisi dari pengadaan barang di luar negeri, uang muka apartemen Rania, mobil, perhiasan, dan biaya pesta. Setiap item disebutkan, wajah Rania semakin pucat. Dia mencengkeram lengan Bima. Ini semua kan kamu yang bilang boleh digunakan. Bima menyentakkannya. Diam. Aku berjalan ke arahnya, menunjuk kalung itu. Sekarang, lepaskan. Ini hadiah ulang tahunku. Ini pusaka ibuku. Daftar inventaris, bukti pembelian, dan fotonya semua ada. Kamu bisa melepaskannya sendiri, atau menunggu polisi datang dan menyitanya sebagai barang bukti penggelapan. Tangannya gemetar hebat. Akhirnya, dia melepaskan kalung itu dan meletakkannya di dalam kotak yang telah disiapkan pengacara. 3 bulan lalu, dia menggunting buku warisan kakek. 3 bulan kemudian, aku membuatnya, di hadapan semua tamu, memuntahkan satu persatu apa yang bukan miliknya. Pesta tidak langsung bubar. Media dan mitra bisnis yang diundang Bima semua ada di sana. Siapapun yang pergi lebih dulu seolah menunjukkan sikap. Beberapa eksekutif mengerubungi Bima, meminta konfirmasi keaslian dokumen. Direktur keuangan diam-diam mencoba keluar dari pintu samping, tapi diingatkan oleh pengacara bahwa pemberitahuan pengamanan barang bukti telah diterima, dan dia tidak boleh membawa peralatan perusahaan. Bima memaksa dirinya tenang. Kalaupun penitipan saham berakhir, Saras sudah lama absen dari manajemen, dewan direksi bisa terus mempekerjakanku. Malam ini adalah acara pribadi, silakan kalian keluar. Aku membuka halaman berikutnya di proyektor. Itu adalah anggaran pesta ulang tahun Rania. Lokasi, minuman, perhiasan, dan penampilan artis, totalnya 1,86 miliar rupiah. Proyek pembayaran, tertulis sebagai pertemuan investor merek luar negeri. Tapi di lokasi tidak ada satupun mitra dari luar negeri. Saya bertanya pada para direksi yang hadir, apakah ini acara pribadi atau acara promosi perusahaan? Tidak ada yang menjawab. Rania buru-buru menjelaskan, ulang tahun ini hanya sampingan. Awalnya memang direncanakan untuk menerima klien. Aku meminta pelayan membawakan buku tamu. 90% adalah kerabat dan influencer kenalannya. Seorang pemasok muda tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, dia diminta mensponsori gaun senilai 200 juta rupiah. Di ponselnya tersimpan riwayat obrolan dengan asisten Rania. Setelah ada yang pertama angkat bicara, yang lain menyusul. Perusahaan catering ditunggak pembayarannya. Pemasok minuman dipaksa menaikkan nilai faktur, karyawan hotel lembur terus-menerus tapi diminta menandatangani absensi shift biasa. Aku tidak mengadili mereka di aula pesta. Aku hanya meminta pengacara mencatat kontak mereka. Semua utang yang sah akan dibayar. Semua biaya fiktif akan dikejar. Karyawan yang masih bekerja malam ini, uang lemburnya akan dibayar 2 kali lipat sesuai peraturan. Karyawan yang tadinya hanya menonton, untuk pertama kalinya menatapku. Bima berbisik, kamu pintar sekali mengambil hati orang. Membayar sesuai kontrak bukan mengambil hati. Kamu sudah terlalu lama menganggap hak normal orang lain sebagai anugerah, makanya kamu pikir keadilan itu adalah sebuah trik. Kalimat itu membuatnya benar-benar terdiam. Bab 16. Yang digunting bukan hanya resep. Bima mencoba menjelaskan insiden buku catatan sebagai kecelakaan. Tapi hard drive di brankas luar negeri menyimpan rekaman suara kakek selama setengah tahun terakhir. Kakek pernah menyebutkan kepada tim hukum bahwa Rania beberapa kali mencoba bertanya tentang yayasan saham dan lisensi luar negeri. Akses pintu kantor juga menunjukkan bahwa pada hari ke-7 setelah kakek meninggal, Bimalah yang memberinya akses sementara ke ruang direktur utama. Aku menyuruhnya mencari data cabang luar negeri, kata Bima. Mencari data perlu membawa gunting? Dia tidak bisa menjawab. Polisi berhasil memulihkan sebagian serpihan. Yang digunting Rania paling parah bukanlah bagian utama resep, melainkan halaman-halaman terakhir dengan stempel ikan. Dia sudah lama tahu dari Bima bahwa kakek mungkin meninggalkan petunjuk warisan di buku catatan itu.
Jadi dia memanfaatkanku untuk masuk mencari. Karena tidak menemukan alamat brankas, dia menghancurkan seluruh buku, lalu menggunakan tamparanku untuk menjadikanku orang yang emosional dan tidak terkendali. Aku menatap Bima. Kamu tahu dia mencari dokumen warisan? Dia terdiam lama. Aku hanya pernah bilang kakek mungkin meninggalkan wasiat lain. Aku tidak menyuruhnya menghancurkannya. Tapi kamu yang memberinya akses. Aku kira dia hanya membantuku memastikan. Kamu benar-benar suka menyebut pilihanmu sebagai akibat dari perbuatan orang lain. Rania tiba-tiba menangis. Aku melakukan semua ini demi Bima. Saraswati sejak lahir sudah punya perusahaan, punya status. Kenapa Bima yang sudah bekerja keras bertahun-tahun selamanya hanya bisa bekerja untuknya? Aku hanya ingin membantunya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kalau begitu apartemenmu, mobilmu, dan perhiasanmu, itu juga untuk membantunya mendapatkan yang pantas dia dapatkan? Tanyaku. Dia terdiam. Bima akhirnya sadar bahwa provokasi Rania padaku bukan hanya untuk merebut perhatian. Tujuannya adalah menggunakan kekuasaannya untuk masuk ke dalam aset keluarga, lalu menjadikan dirinya bagian tak terpisahkan dari kepentingan itu. Tapi ini tidak membersihkan namanya. Pintu itu dia yang buka, kekuasaan itu dia yang beri, dan keputusan untuk mengusirku juga dia yang buat sendiri. Bab 17. Dia akhirnya muncul. Pesta sudah sampai pada titik ini, Bima masih tidak mau menerima kenyataan. Dia merendahkan suaranya dan berkata padaku, Saras, urusan dewan direksi bisa kita bicarakan secara pribadi. Sekarang katakan padaku, anak siapa itu? Apa yang dia berikan padamu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Aku merasa ini konyol. Kamu pikir semua hubungan bisa dinilai dengan harga? 3 bulan, bisa ada perasaan apa? Dia hanya memanfaatkanmu di saat kamu paling rapuh. Setidaknya di saat aku paling rapuh, dia tidak mengirimku untuk mencuci piring. Wajah Bima pucat pasi. Saat itulah, Adrian Tirtayasa akhirnya masuk dari pintu. Banyak investor yang hadir mengenalnya dan serentak berdiri. Bima akhir-akhir ini terus mencoba mendekati Tirtayasa Capital, mengirim undangan kerjasama yang tak terhitung jumlahnya, tapi bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Adrian. Adrian berjalan lurus ke arahku. Dia tidak menjawab pertanyaan bisnis apapun untukku, hanya bertanya lebih dulu, sudah berdiri lama, capek tidak? Tidak apa-apa. Dia menarikkan kursi untukku, lalu meminta pelayan membawakan air hangat. Bima menatap kami, suaranya bergetar. Kalian, ada hubungan apa? Adrian menatapku. Setelah aku mengangguk, barulah dia angkat bicara. Saya adalah ayah dari anak ini. Aula menjadi riuh. Dia berhenti sejenak, lalu memperlihatkan cincin kawin di jarinya di bawah cahaya, dan juga suaminya. Bima seolah dipukul telak, terhuyung mundur setengah langkah. 3 bulan. Matanya memerah menatapku. Kamu menikah dengan orang lain hanya dalam 3 bulan? Saat kamu mengusirku malam itu juga, apa kamu pernah bertanya bagaimana aku akan hidup setelahnya? Aku hanya ingin kamu tenang. Bukan. Kamu ingin aku belajar patuh. Aku mengelus perutku, nada suaraku tenang. Sekarang, bagaimana aku hidup, menikah dengan siapa, mengandung anak siapa, semua itu tidak lagi butuh laporan darimu. Bab 18, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Rapat pemegang saham keesokan harinya lebih tenang, tapi juga lebih kejam dari pesta ulang tahun. Auditor pihak ketiga memaparkan pengeluaran tidak wajar selama 3 bulan terakhir, totalnya lebih dari 17 miliar rupiah. Sebagian kontrak belum dibayarkan dan berhasil dihentikan tepat waktu. Dana yang sudah terlanjur keluar masuk ke dalam proses penagihan kembali. Aku memegang 51% suara inti. Tirtayasa Capital hanya berinvestasi di rantai pasokan luar negeri dan tidak masuk ke jajaran pengendali perusahaan induk. Beberapa pemegang saham yang tadinya mendukung Bima, di hadapan perjanjian lengkap dan laporan audit, mengubah suara mereka. Usulan pencopotan Bima dari jabatan direktur utama disahkan. Dia duduk di seberang meja rapat, matanya penuh urat merah. Saraswati, kamu benar-benar mau mengusirku? Jabatan ini diberikan oleh Dewan Direksi, bukan bonus dari pertunangan. Pertumbuhan dapur Pranoto 3 tahun ini ada andilku. Maka dari itu, bonus, opsi saham yang sudah jatuh tempo, dan pesangon yang menjadi hakmu tidak akan kurang sepeser pun. Tanggung jawab atas pelanggaran juga tidak akan berkurang sedikit pun. Dia mengira aku akan menggunakan kekuasaan untuk mempermalukannya seperti yang dia lakukan padaku. Aku tidak melakukannya. Aku mengembalikan semuanya ke jalur kontrak dan hukum. Di akhir rapat, aku memulihkan jalur pengadaan asli untuk cabang luar negeri,
menangguhkan semua kerjasama dengan perusahaan terkait Rania, menunjuk kepala audit independen, lalu mengumumkan rencana kebangkitan kembali merek, memperbaiki resep-resep tradisional, sambil memasuki pasar luar negeri dengan rantai pasokan yang terstandarisasi. Seorang direksi tua bertanya, bukankah resep lengkapnya sudah dihancurkan? Aku meletakkan salinan dari brankas luar negeri di atas meja. Kakek tidak pernah menempatkan nyawa dapur Pranoto hanya di satu tempat. Saat halaman-halaman itu dibuka, tulisan tangan yang familiar terlihat. Beberapa orang tua yang telah mengikuti kakek bertahun-tahun langsung menitikkan air mata. Saat itulah aku benar-benar kembali ke posisiku. Bukan karena aku satu-satunya pewaris keluarga, tapi karena aku akhirnya belajar menjaga hak pilihku. 3 hari setelah Bima dicopot dari jabatannya, serangan balasan yang sesungguhnya baru dimulai. 27 pemasok secara bersamaan memberitahukan penghentian pasokan. Alasannya, ketidakjelasan kekuasaan internal dapur Pranoto dan risiko pembayaran yang tinggi. Stok di restoran paling lama hanya bisa bertahan 4 hari. Pada saat yang sama, muncul video hasil rekaman tersembunyi di internet yang menuduh restoran lama menggunakan kuah kaldu sisa semalam. Beberapa dinas pengawas di berbagai kota menerima laporan anonim. Taktik ini jelas sudah dipersiapkan. Seseorang di perusahaan menyarankanku untuk sementara mengembalikan jabatan Bima, agar dia bisa menenangkan para pemasok. Aku menolak. Jika pada krisis pertama aku menyerahkan kembali kekuasaan, nantinya siapapun bisa menggunakan ancaman kelumpuhan operasional untuk menekan dewan direksi. Aku membagi tim menjadi 3. Tim hukum memeriksa kontrak, tim pengadaan menghubungi pemasok cadangan, tim keamanan pangan membuka dapur untuk pemeriksaan acak secara real-time. Adrian menawarkan untuk memasok bahan baku darurat melalui jaringannya. Aku hanya menerima kontrak sementara dengan harga pasar, tidak mau menerima bantuan gratis. Aku secara pribadi menelepon 27 pemasok itu. Sebagian besar bukan setia pada Bima, melainkan khawatir tagihan lama mereka tidak akan dibayar. Aku berjanji pembayaran yang telah diverifikasi akan dilunasi tepat waktu, dan juga meminta mereka mengajukan kembali penawaran harga yang sebenarnya. 12 pemasok malam itu juga kembali memasok, 8 bersedia bernegosiasi. Sisa 7 pemasok yang memiliki kepemilikan silang dengan perusahaan terkait Rania dimasukkan ke dalam daftar audit prioritas. Video kuah kaldu sisa direkam setelah restoran tutup, saat karyawan sedang membuang sisa kuah sesuai prosedur, tapi diedit seolah-olah akan digunakan lagi keesokan harinya. Aku membuka rekaman CCTV lengkap, mengundang lembaga independen untuk melakukan pemeriksaan acak, dan mengundang perwakilan konsumen masuk ke dapur. Pada hari keempat krisis, tidak ada satupun restoran yang tutup. Sebaliknya, karena transparansi, jumlah pengunjung di restoran lama justru meningkat. Di rapat Dewan Direksi, Pak Hartono berkata, "Sekarang baru aku percaya, kamu kembali bukan sebagai nona besar yang hanya membawa surat wasiat. Aku tahu pengakuan ini tidak datang dengan mudah. Saham kakek memberiku hak untuk duduk di meja ini. Tapi yang membuat orang lain bersedia tetap duduk di meja yang sama adalah kemampuanku untuk tetap menyajikan makanan saat rantai pasokan terputus." Penyelidikan kemudian membuktikan bahwa pemberitahuan penghentian pasokan dikirim serentak oleh asisten lama Bima. Bima menyangkal terlibat, tapi mengakui bahwa dia pernah memberitahu para pemasok bahwa Saraswati tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Dia sekali lagi meremehkanku. Dan krisis inilah yang membuat kelompok terakhir di perusahaan yang masih bimbang akhirnya membuat pilihan. Bab 19, Kartu Terakhir Rania. Rania tidak langsung menyerah. Dia membocorkan berita ke media, mengatakan bahwa aku berselingkuh saat kakek meninggal, mengandung anak orang lain dan menikah dengan seorang investor, lalu menggunakan uang suami baruku untuk merebut perusahaan. Dia sengaja mengaburkan fakta tentang pertunangan dan pernikahan, dan mengabaikan fakta bahwa aku dan Bima sudah lama pisah ranjang, dan telah membatalkan pertunangan. Awalnya opini publik memang tidak berpihak padaku. Aku tidak menceritakan penderitaanku, juga tidak menggunakan statusku sebagai wanita hamil untuk mencari simpati. Aku hanya mempublikasikan 3 set dokumen. Waktu pembatalan pertunangan, laporan penilaian independen investasi dari Tirtayasa Capital, dan hasil audit penyalahgunaan aset perusahaan oleh Bima. Mengenai anakku, aku hanya mengeluarkan 1 kalimat pernyataan. Kehidupan pribadi tidak ada hubungannya dengan tata kelola perusahaan. Mohon hormati anak yang belum lahir. Kemudian, beberapa karyawan cabang London angkat bicara, bersaksi bahwa kantor pusat pernah menginstruksikan untuk menahan pasporku dan memberikan beban kerja yang melebihi kapasitas. Pengacara setempat mengajukan gugatan atas penahanan ilegal dan pelanggaran ketenagakerjaan. Bima buru-buru cuci tangan,
menyatakan di depan umum bahwa dia tidak pernah meminta paspor ditahan, hanya meminta penanggung jawab di sana membantu menyimpankannya. Namun, Matthew menunjukkan email dari kantor pusat. Akun pengirimnya adalah milik Rania, dan penerima tembusannya adalah Bima. Email itu dengan jelas menyatakan, tanpa persetujuan Pak Bima, paspor tidak boleh dikembalikan, dan Saraswati tidak diizinkan pulang tanpa izin. Apa yang disebut pengalaman kerja itu, kini menjadi pengekangan yang terbukti. Opini publik berbalik total. Rania mencoba melimpahkan tanggung jawab pada Bima, mengatakan dia hanya menjalankan perintah. Tapi bukti penerimaan dana oleh perusahaan terkaitnya, pengguntingan buku catatan, dan penggelapan perhiasan semuanya ada. Dia akhirnya sadar, perlindungan yang didapatnya dari air mata, begitu lepas dari kekuasaan Bima, tidak ada artinya sama sekali. Bab 20, mereka saling menyalahkan. Setelah diperiksa oleh polisi dan auditor, Bima dan Rania mulai saling menyalahkan. Bima mengatakan perusahaan renovasi itu direkomendasikan oleh Rania, dia tidak tahu ada komisi di dalamnya. Rania sebaliknya menunjukkan riwayat obrolan yang membuktikan Bima tahu penawaran harganya lebih tinggi dari pasar tapi tetap menyetujuinya, karena dia butuh cepat membangun rantai pasokan yang sepenuhnya patuh padanya. Rania mengakui menggunting buku catatan, tapi mengatakan Bima yang memberitahunya bahwa wasiat yang sebenarnya mungkin tersembunyi di barang-barang tua. Bima bersikeras dia hanya menebak-nebak. Mereka yang pernah berdiri bersama, menyebut dukaku sebagai sifat kekanak-kanakan, menyebut perlawananku sebagai kekerasan, kini saat dihadapkan pada tanggung jawab, reaksi pertama mereka adalah saling mendorong. Hal yang paling membuat Rania hancur bukanlah keharusan mengembalikan aset, melainkan Bima tidak lagi mau melindunginya. Dia mencegat Bima di bawah gedung perusahaan. Kamu pernah bilang, setelah Saras belajar patuh, kita bisa menjalankan perusahaan dengan cara kita sendiri. Kamu juga bilang dia manja dan tidak bisa apa-apa tanpa kakeknya. Percakapan ini direkam oleh wartawan. Saat aku melihat videonya, aku tidak semarah yang kubayangkan. Pengkhianatan yang sesungguhnya bukanlah saat dia membelanya di kantor, melainkan jauh sebelum itu. Bima sudah menjadikan karakter, kelemahan, dan konflik di antara kami sebagai bahan obrolan dengan wanita lain. Dia merendahkanku untuk mendapatkan kekaguman Rania, dan menggunakan statusku sebagai ahli waris untuk mendapatkan kepercayaan kakek. Menginginkan keduanya, itulah sifat aslinya. Bima datang untuk menjelaskan, mengatakan itu semua hanya ucapan saat marah. Aku bertanya, kenapa ucapanmu selalu punya arti lain? Hanya saat aku bilang selesai, kamu justru tidak mau menerima arti harfiahnya. Dia tidak bisa menjawab lagi. Bab 21. Restoran tua kakek. Aku tidak langsung berekspansi. Aku justru menutup 3 cabang merugi yang hanya mengandalkan dekorasi mewah, dan membuka kembali restoran tua tempat kakek memulai usahanya. Dapur di restoran tua itu hanya punya 6 tungku. Para koki tua kembali hari itu, membawa catatan dan peralatan mereka masing-masing. Ada yang masih ingat teknik memotong kakek. Ada yang ingat kuah kaldu harus diberi garam 3 kali. Ada juga yang masih menyimpan menu dari 20 tahun lalu. Buku catatan yang rusak tidak bisa dipulihkan sepenuhnya, tapi salinan dari luar negeri dan ingatan para koki tua digabungkan, cukup untuk menghidupkan kembali banyak resep yang telah hilang. Dengan perut yang semakin besar, aku masuk ke dapur dan secara pribadi mencoba panci pertama sup bening. Adrian tidak ikut campur sebagai investor. Dia hanya datang menjemputku setiap sore, kadang duduk di sudut sambil bekerja. Suatu kali aku sibuk sampai lupa makan. Dia meletakkan kotak makan di meja, tidak menyuruhku berhenti, hanya berkata, 20 menit lagi supnya dingin. Kamu pilih sendiri mau makan kapan. Aku tertawa, menggodanya terlalu pintar bicara. Dia bilang, aku sedang belajar. Kamu tidak suka orang lain memutuskan untukmu. Pernikahan kami bukanlah asimilasi. Kami juga berdebat soal jam kerja, berbeda pendapat tentang masa depan anak. Tapi setiap kali, dia akan membuka masalahnya untuk didiskusikan, bukan menyelesaikannya sendiri lalu memberitahuku. Ini membuatku perlahan mengerti, rasa hormat bukanlah saat satu orang selalu mengalah pada yang lain. Rasa hormat adalah, meskipun jawabannya mungkin tidak sesuai harapan, tetap bersedia bertanya lebih dulu. Bab 22. Penantian Bima. Setelah kehilangan jabatannya, Bima tidak langsung meninggalkan kota ini. Dia beberapa kali menungguku di luar restoran lama. Pertama kali, dia membawa bunga favoritku dulu. Kedua kali, dia membawa cincin pertunangan yang telah diperbaiki. Ketiga kali, dia tidak membawa apa-apa. Hanya pada kali ketiga aku berhenti. Dia terlihat jauh lebih kurus, suaranya parau. Aku selalu mengira kamu akan kembali dan mengakui kesalahan.
Aku tahu. Aku tidak bermaksud benar-benar mengusirmu. Aku hanya merasa kamu terlalu mulus hidupnya, perlu belajar mempertimbangkan orang lain. Jadi kamu membekukan uangku, menahan pasporku, menyuruhku melakukan pekerjaan kasar? Aku tidak tahu mereka akan sejauh itu. Emailnya ditembuskan padamu. Dia terdiam. Aku berkata, lihat, kamu masih seperti itu. Selama konsekuensinya bukan hasil tanganmu sendiri, kamu merasa bisa sedikit mengurangi tanggung jawabmu. Matanya memerah. Kalau hari itu di kantor, aku bertanya dulu kenapa kamu menamparnya, apa semuanya akan berbeda? Mungkin. Matanya berbinar sedikit. Aku melanjutkan, tapi kamu tidak melakukannya. Saat kamu memilihnya, kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Sekarang, aku juga tidak berutang kesempatan kedua padamu. Aku bisa menunggu. Jangan menungguku. Kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi? Aku melihat ke seberang jalan, ke papan nama tua itu, dan menjawab dengan tenang, perasaan bukanlah sertifikat hak. Meskipun aku masih ingat masa lalu, itu tidak berarti kamu bisa masuk ke masa depanku. Dia berdiri lama, akhirnya tidak mengejar lagi. Bab 23. Konsekuensi untuk Rania. Rania akhirnya mengembalikan apartemen, mobil, perhiasan, dan sebagian dana. Perusahaan renovasi terkait mengembalikan keuntungan tidak wajar. Kerusakan buku catatan dan dugaan penggelapan masuk ke proses hukum. Dia tidak bangkrut atau menjadi gila dalam semalam seperti di drama. Dia hanya kehilangan semua yang didapatkannya melalui Bima, dan juga kehilangan kepercayaan di lingkaran pergaulan mereka. Terakhir kali dia mencariku adalah sebelum restoran tua dibuka kembali. Kamu sudah menang. Bisakah kau mencabut tuntutan soal buku catatan itu? Kenapa? Itu kan hanya tumpukan kertas. Bukankah kamu punya salinannya? Aku menatapnya, tiba-tiba teringat Bima juga mengatakan hal yang sama saat Chongjin kantor. Justru karena kalian berdua menganggapnya hanya kertas, kalian tidak akan pernah mengerti apa yang telah kalian hancurkan. Salinan bisa menyalin resep, tapi tidak bisa menyalin waktu yang kakek habiskan untuk menulis kata-kata itu. Dia menggigit bibirnya. Kamu punya segalanya sejak lahir, tentu saja bisa bicara soal perasaan. Aku harus berjuang untuk segalanya. Berjuang tidak sama dengan mengambil milik orang lain. Tanpa aku, Bima tadinya akan melihatku. Tanpa aku, dia juga tidak akan mencintaimu. Wajahnya seketika pucat pasi. Bima. Setelah aku pergi, ternyata tidak pernah meresmikan hubungan dengannya. Dia butuh ketergantungan Rania, tapi tidak pernah siap memberinya posisi yang sesungguhnya. Rania menghancurkanku. Mengira dia bisa menjadi satu-satunya, tapi akhirnya sadar dia hanyalah cermin dari ambisi kekuasaan Bima. Aku tidak memaafkannya, juga tidak terus mempermalukannya. Biarkan hukum yang memprosesnya. Itulah harga yang harus dia bayar untuk pilihannya sendiri. Setelah Rania pergi, aku berdiri lama di depan lemari pajangan. Ahli restorasi menyatukan kembali halaman-halaman yang sobek. Beberapa tulisan masih bisa dikenali, beberapa hanya menyisakan bekas hangus. Salah satu halaman adalah catatan kakek saat aku pertama kali memasak sendiri. Saras, 13 tahun. Gosong. Tahu salah tapi tidak mau mengaku. Akhirnya masak ulang sendiri 3 kali. Melihat tulisan itu, aku tiba-tiba tersenyum. Kakek tidak pernah mengatakan aku selalu benar hanya karena aku ahli waris. Dia mengizinkanku berbuat salah, tapi pasti membuatku menanggung akibatnya. Ini sangat berbeda dengan cara Bima yang katanya mengajariku tata krama. Yang pertama menganggapku sebagai manusia yang bisa tumbuh, yang kedua menganggapku sebagai bawahan yang harus patuh. Aku juga untuk pertama kalinya dengan jujur merefleksikan kesalahanku. Selama kakek sakit, karena lelah secara emosional, aku terlalu banyak menyerahkan wewenang pada Bima. Sadar bahwa pertunangan sudah tidak sehat, tapi demi tidak membuat kakek khawatir, aku menunda untuk mengakhirinya secara resmi. Di malam paling putus asa, aku lari dari penderitaan dengan sebuah tindakan impulsif. Semua ini bukanlah pilihan yang dipaksakan Rania dan Bima sepenuhnya padaku. Aku tidak perlu menulis diriku sebagai orang yang tidak pernah salah untuk membuktikan bahwa mereka telah menyakitiku. Kesadaran yang sesungguhnya adalah mengakui tanggung jawab diri sendiri, sambil menolak menanggung kesalahan orang lain. Aku menulis refleksi ini dalam sebuah surat internal untuk para eksekutif perusahaan. Di dalamnya tidak ada cerita pribadi, hanya pengumuman bahwa di masa depan semua otorisasi harus memiliki jangka waktu yang jelas, mekanisme pengawasan, dan syarat penarikan. Anggota keluarga pun tidak bisa melewati sistem untuk menggunakan aset.
Loyalitas siapapun pada direktur utama tidak bisa menggantikan kepatuhan pada aturan perusahaan. Setelah peraturan ini diumumkan, ada yang merasa aku terlalu keras pada orang sendiri. Aku berkata, Dapur Pranoto pernah mengalami insiden di mana kepercayaan disalahartikan sebagai otorisasi. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Aku mencabut akses lift khusus ke ruang direktur utama, mengubah restoran yang tadinya hanya untuk direksi dan tamu VIP menjadi dapur pelatihan karyawan. Merek tua tidak seharusnya menjaga wibawa dengan misteri. Yang benar-benar perlu dirahasiakan adalah resep dan data bisnis, bukan jejak langkah penguasa. Reformasi ini menyinggung beberapa orang tua, tapi juga membuat tim muda untuk pertama kalinya berani memberikan pendapat secara terbuka. Seorang manajer restoran dalam rapat menunjukkan bahwa menu baru yang kurancang biayanya terlalu tinggi. Aku tidak, seperti Bima di masa lalu, menganggap kritik sebagai pembangkangan. Aku meminta tim keuangan melakukan perhitungan di tempat. Hasilnya membuktikan dia benar. Kami segera menyesuaikan bahan baku 2 hidangan. Setelah rapat, dia dengan gugup meminta maaf padaku. Aku memberitahunya, kamu menunjukkan masalah. Itu berarti kamu menghemat uang perusahaan. Lain kali tidak perlu minta maaf dulu. Saat itu aku baru sadar, merebut kembali perusahaan hanyalah awal dari pembalasan. Aku masih harus membuatnya tidak lagi bergantung pada suka atau tidak suka satu orang pun untuk bertahan hidup, termasuk aku. Bab 24. Nama keluarga anakku. Sebelum anakku lahir, kerabat keluarga Adrian datang dari luar negeri. Seseorang dengan sopan menyarankan bahwa Adrian adalah putra satu-satunya, jadi sebaiknya anak itu memakai nama keluarga Tirtayasa. Aku tidak langsung membantah, hanya menatap Adrian. Dia meletakkan perjanjian yang telah kami tanda tangani sebelumnya di atas meja. Anak ini akan memakai nama keluarga ibunya. Ini sudah saya setujui. Nanti kalau kami punya anak lagi, nama keluarganya juga akan kami diskusikan berdua. Seorang kerabat tidak terima. Masak urusan begini saja kamu biarkan dia yang memutuskan? Bukan membiarkan dia memutuskan. Ini adalah keputusan kami bersama. Mendengar kata bersama, sisa kegelisahan terakhir di hatiku hilang. Aku tidak menukar kehamilan dengan pernikahan, juga tidak melompat dari kendali Bima ke dalam sangkar emas keluarga lain. Adrian bersedia mempertahankan batasan yang telah kami buat bersama di hadapan keluarganya. Ini lebih berharga dari hadiah mahal manapun. Anakku lahir pada hari ke-100 pembukaan kembali restoran tua kakek. Seorang perempuan. Adrian menggendongnya, begitu gugup sampai tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Kamu kecewa? Tanyaku. Dia menunduk menatapnya lama. Aku hanya khawatir dia menangis. Apa ada yang tidak nyaman? Di akta kelahirannya, kami memberinya nama Kirana Suryo Putri. Kirana, cahaya yang indah. Suryo dan Putri, nama keluarga kami berdua. Aku ingin dia tahu kelak bahwa nama keluarga bukanlah kepemilikan satu pihak atas pihak lain, melainkan berkah dari sebuah diskusi yang serius antara kedua orang tuanya. Sebulan sebelum melahirkan, aku mengalami kontraksi karena bekerja terus-menerus dan dipaksa istirahat oleh dokter. Secara naluriah aku ingin membawa semua dokumen ke kamar rumah sakit. Adrian tidak merebut laptopku, hanya duduk di tepi ranjang dan bertanya, kamu pikir perusahaan akan runtuh jika ditinggal 3 hari? Apa karena timnya tidak bisa diandalkan? Atau karena kamu masih tidak berani menyerahkan kekuasaan pada sistem? Kalimat itu membuatku tenang. Aku baru saja kembali dari perebutan kekuasaan, sangat mudah untuk jatuh ke ekstrem yang lain. Semua harus dicek sendiri, tidak berani mendelegasikan keputusan apapun. Itu tampak bertanggung jawab, tapi pada dasarnya adalah ketakutan. Aku menyerahkan rapat operasional rutin kepada direktur utama yang baru, menetapkan daftar urusan penting, sisanya diserahkan pada tim. 3 hari kemudian, laporan datang. Perusahaan tidak runtuh, restoran beroperasi seperti biasa, proyek rantai pasokan bahkan menyelesaikan satu tahap pengujian lebih cepat dari jadwal. Adrian menertawakanku. Direktur utama Dapur Pranoto akhirnya mau percaya bahwa tidak semua otorisasi akan menjadi pengkhianatan. Tapi kontrak tetap harus ditandatangani. Tentu saja, malam saat kontraksi dimulai, hujan turun deras di luar. Aku kesakitan sampai tidak bisa bicara dengan jelas. Adrian, sambil menghubungi rumah sakit, mengambil dokumen dan tas persalinan sesuai daftar yang telah kusiapkan. Dia tidak seenaknya memberitahu banyak kerabat, hanya bertanya siapa yang kuinginkan datang. Aku bilang, Pak Wibowo dan Pak Hartono tidak usah, jangan mengganggu perusahaan. Telepon dokter saja sudah cukup. Di rumah sakit,
Proses persalinan lebih lama dari yang diperkirakan. Saat perlu menyesuaikan rencana, dokter menjelaskan risikonya kepada kami berdua. Adrian tidak menandatangani untukku, dia terus menggenggam tanganku, menungguku membuat keputusan. Pukul 4 pagi, tangisan Kirana akhirnya terdengar. Suster menggendongnya ke hadapanku. Wajahnya berkerut, matanya belum terbuka, tapi jari-jarinya menggenggam jariku. Aku tiba-tiba teringat, di klinik di London, aku memegang surat janji aborsi, merasa dia tidak seharusnya datang ke dalam kehidupan yang tanpa jalan keluar. Tapi dia tidak pernah menjadi kartu trufku untuk membalikkan keadaan, juga bukan alat untuk memprovokasi Bima. Dia hanyalah seorang anak yang, setelah aku memiliki kembali pilihan, kuputuskan dengan sadar untuk mempertahankannya. Adrian membungkuk dan mencium keningku. Terima kasih. Aku mengoreksinya. Aku melahirkannya bukan untukmu. Matanya memerah, tapi dia tetap tersenyum. Terima kasih sudah bersedia membiarkannya datang ke dalam hidup kita. Saat kami keluar dari rumah sakit, media sudah menunggu di luar, ingin mengambil foto pertama pewaris tahta. Kami tidak mempublikasikan wajah anak kami, hanya mengumumkan kabar baik melalui pernyataan perusahaan. Dapur Pranoto juga tidak menggunakan kelahirannya untuk promosi apapun. Kakek pernah menyayangiku sebagai cucu, dan juga mendidikku sebagai penerus. Aku harus memberikan kebebasan yang sama pada Kirana. Dia boleh mewarisi, boleh juga tidak. Boleh belajar memasak, boleh juga melakukan hal yang sama sekali berbeda. Hidupnya tidak perlu digunakan untuk memenuhi harapan keluarga Pranoto. Inilah warisan pertamaku untuknya. Bab 25. Yang bukan milik mereka, harus kembali. Setengah tahun kemudian, semua perhitungan selesai. Gaji profesional yang menjadi hak Bima dilunasi sesuai hukum, opsi saham yang belum jatuh tempo hangus. Kerugian yang disebabkannya akibat kontrak sepihak menjadi tanggung jawabnya, tapi dia tidak didorong ke jurang kehancuran yang berlebihan. Rania mengembalikan aset yang digunakannya secara pribadi, dan meminta maaf secara terbuka atas perusakan buku catatan. Perusahaan terkaitnya masuk daftar hitam pemasok perusahaan. Aku mengambil kembali kalung ibuku, ruang kerja kakek, wewenang atas cabang luar negeri, dan lisensi merek yang utuh. Yang terpenting bukanlah membuat seseorang kehilangan segalanya, melainkan membuat apa yang bukan milik mereka kembali ke tempatnya semula. Setelah proyek rantai pasokan baru Dapur Pranoto berjalan, cabang luar negeri tidak lagi bergantung pada pembelian harga tinggi untuk menyuntik dana. Kerugian menyusut dalam 2 kuartal. Restoran lama meluncurkan menu restorasi. Hidangan pertamanya bernama sup Suryo Kencana, mengambil satu kata dari nama kakek. Pada hari pembukaan, banyak pelanggan lama mengantre sampai ke ujung jalan. Yang pertama masuk adalah seorang kakek berusia 80-an. Saat muda, dia pernah menjadi juru masak magang di warung pertama kakek, kemudian pulang kampung merawat orang tua dan tidak pernah kembali. Kakek itu memesan hidangan dari menu lama. Gigitan pertama, dia mengerutkan kening. Semua orang menatapnya dengan tegang. Dia meletakkan sumpitnya. Rasanya mirip, tapi aroma gosong khas di akhir itu tidak ada. Suryo dulu, sebelum mengangkatnya akan memindahkan panci tanah liat ke api kecil, tidak terus menggunakan api sedang. Kepala koki sedikit tidak terima, mengatakan di salinan resep tidak ada langkah itu. Aku tidak menggunakan posisiku untuk menekan. Aku justru mengundang kakek itu masuk ke dapur untuk mendemonstrasikannya. Panci tanah liat dipindahkan ke tepi kompor, dimasak lebih lama 3 menit. Lemaknya perlahan keluar, dan benar saja, ada lapisan aroma gosong yang lembut. Aku meminta catatan ini ditambahkan ke buku catatan versi baru. Dan di bagian sumber ditulis nama kakek itu. Kakek itu menolak. Saya hanya juru masak magang, tidak pantas nama saya ditulis. Orang yang mengingat rasa, berarti ikut mewariskan Dapur Pranoto. Kejadian ini kemudian menjadi awal dari program arsip merek terbuka. Kami mengumpulkan foto menu lama dan catatan lisan dari pensiunan karyawan dan pelanggan setia. Ratusan materi masuk. Ada yang mengirimkan nota pembelian tulisan tangan kakek di masa lalu, ada yang menyimpan kotak korek api dari restoran pertama, ada juga yang ingat sebuah hidangan penutup yang hilang tidak menggunakan gula pasir, melainkan air gula kundur. Aku tiba-tiba mengerti. Apa yang disebut merek ratusan tahun tidak pernah hanya milik satu surat wasiat atau satu nama keluarga. Ia memiliki ingatan banyak orang biasa yang menopangnya bersama. Kakek meninggalkan kendali padaku bukan agar aku mengunci semuanya di brankas, tapi agar aku bertanggung jawab membuat ingatan-ingatan ini terus punya tempat untuk tumbuh. Kami kemudian mendirikan Yayasan Penelitian Masakan Tradisional.
Sebagian keuntungan digunakan untuk dana pensiun koki tua, pelatihan juru masak muda, dan pelestarian bahan baku lokal. Tirtayasa Capital mengusulkan untuk memperbesar promosi. Aku bersikeras untuk memantapkan sistemnya dulu, baru bercerita setengah tahun kemudian. Adrian tidak mendesak. Dia bilang, merek yang benar-benar bisa diwariskan tidak takut terlambat setengah tahun untuk dikenal. Sore itu setelah restoran tutup, kakek berusia 80-an itu minum semangkuk sup lagi. Sebelum pergi, dia menepuk tanganku. Kalau kakekmu melihat ini, dia akan tenang. Air mata yang kutahan seharian akhirnya jatuh di dapur yang sepi. Aku berdiri di dapur, melihat koki membuka tutup panci sup. Uap mengepul, aroma yang familiar membuat mataku panas. Yang kakek tinggalkan bukan hanya resep dan saham. Dia meninggalkan seperangkat penilaian. Barang bisa hilang. Situasi bisa kalah, tapi selama akar sebagai manusia dan hak pilih diri sendiri tidak diserahkan seluruhnya, masih ada hari untuk menyalakan kembali api kompor. Bab 26. Pertemuan terakhir. Sebelum Bima bersiap meninggalkan kota ini, dia mengajakku bertemu untuk terakhir kalinya di restoran lama. Dia tidak lagi menyinggung soal kembali bersama, hanya meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja. Di dalamnya ada cincin pertunangan yang dulu kutinggalkan di dekat pintu. Aku selalu mengira itu hanya caramu untuk menakutiku, katanya. Karena kamu tidak pernah percaya aku akan benar-benar pergi. Dia mengakuinya dengan sangat lambat. Aku kira kamu tidak punya orang tua, kakek juga sudah tiada. Selain aku dan dapur Pranoto, kamu tidak punya apa-apa. Makanya aku berani memutuskan untukmu, berani menunggumu kembali dan menunduk. Dan sekarang baru aku tahu. Kamu bukan menjadi kuat setelah meninggalkanku. Kamu selalu punya kemampuan. Hanya saja dulu bersedia mempercayaiku. Dia bertanya apakah aku membencinya. Aku berpikir sejenak. Di saat-saat tersulit, pernah. Setelah itu, sibuk mengambil kembali milikku, jadi tidak sempat lagi. Kalimat ini lebih menyakitkan baginya daripada makian. Dia menunduk lama, baru bertanya, anakmu, baik-baik saja? Baik. Perempuan. Mirip denganmu? Ini urusan keluargaku. Dia tersenyum pahit. Akhirnya mengerti di mana batasannya. Sebelum pergi, dia mendorong cincin itu ke arahku. Aku tidak menerimanya. Kamu saja yang urus. Pertunangan itu sudah berakhir, kenang-kenangannya juga tidak perlu aku yang simpan. Dia mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar dari restoran. Kali ini, tidak ada satupun dari kami yang menoleh ke belakang. Bab 27, Buku Warisan Kakek. Aku menjilid ulang salinan buku catatan yang disimpan di luar negeri. Sampulnya tetap menggunakan kain katun biru tua. Naskah aslinya yang digunting Rania, setelah direstorasi, halaman-halaman yang sobek dimasukkan ke dalam lemari pajangan dengan suhu terkontrol, diletakkan di galeri merek dapur Pranoto. Ada yang bertanya, karena ada salinan lengkap, mengapa masih menyimpan yang rusak? Aku menjawab, karena yang lengkap memberitahu generasi mendatang apa itu keahlian dapur Pranoto. Yang rusak mengingatkan mereka, apa akibatnya jika kepercayaan dan batasan dilanggar. Di halaman pertama buku itu, ada kalimat yang ditulis kakek saat masih muda. Resep bisa diwariskan, keahlian bisa diwariskan, tapi akar sebagai manusia tidak boleh hilang. Sore itu, aku duduk di lantai 2 restoran lama, memeriksa menu baru. Kirana tidur nyenyak di kereta bayinya. Adrian membawakan semangkuk sup ayam yang baru dibuat. Aku mencicipinya. Kurang asin. Dia tidak berkata wanita hamil harus makan hambar, juga tidak membujukku untuk menerima saja. Dia mengangkat mangkuk itu dan berjalan ke dapur. Garamnya berapa banyak? 0,5 gram. Larutkan dulu di kuahnya. Dia menoleh dan tersenyum. Direktur utama dapur Pranoto, ada permintaan lain? Ada. Nanti malam kamu yang ganti popok. Siap, laksanakan. Di luar jendela, jalanan tua mulai diterangi lampu. 2 kata dapur Pranoto di papan nama terlihat berkilau setelah tersiram hujan. Aku mengelus tangan kecil putriku, teringat malam saat aku terbang ke luar negeri 3 bulan lalu. Bima berkata, kalau sudah tahu salah, baru boleh kembali. Aku memang kembali. Tapi bukan untuk mengakui kesalahan. Juga bukan membawa pria lain untuk membuktikan padanya bahwa hidupku lebih baik. Aku kembali untuk mengambil alih perusahaan yang kakek tinggalkan untukku, mengambil kembali kalung ibuku, mengambil kembali martabat yang diremehkan, dan juga mengambil kembali hak untuk menentukan hidupku sendiri. Dulu, ada orang yang bisa mengatur penerbanganku, membekukan rekeningku, memutuskan pada siapa aku harus menunduk. Sekarang, tidak akan lagi. Rumah ini,
perusahaan ini, kehidupan ini, akhirnya semua di bawah kendaliku. Jika kelak ada yang bertanya padaku bagaimana waktu 3 bulan bisa mengubah hidup seseorang, aku akan selalu menjawab, waktu itu sendiri tidak punya kekuatan sebesar itu. Yang benar-benar mengubahku adalah saat aku akhirnya berhenti menunggu Bima mengerti, berhenti menunggu dewan direksi berbelas kasih, dan berhenti menjadikan cinta siapapun sebagai izin untuk hidup. Jalan itu, begitu dipilih sendiri, meskipun baru melangkah 1 langkah, sudah sama sekali berbeda dari sebelumnya.